terima kasih ya, Ridwan. Nah, ini sambil menunggu ya, di absen dulu aja sama Ibu. Indah Nur Khozanah ada nggak? Hadir, Ibu. Mana Indah? Ih, Benaya ada? Benaya? Hadir, Bu. Oh, tak ya ada. Anissa, sambil on kamera ya kalau bisa mah. Anissa hadir, Ibu. Ada. Muhammad Jagat ada. Siva. Siva yang mana Siva? Biar Ibu ngeliat. Siva belum ada ya berarti. Siva Sofadianti. Belum ada ya. Nurul Afiani. Hadir, Bu. Ini kalau 15 menit tidak ada di Zoom ya. 16.15 Ibu nggak anggap nggak ini ya. Aitika. Hadir, Ibu. Oke, on cam dulu, Neng. Mohon maaf, Oh, nggak bisa. Ibu, Iya, jaringannya kurang bagus, Bu. iya nggak apa-apa. Ayu Sri. Hadir, Ibu. Nah, Ipan. Ipan. Ipan itu yang ikut program MBKM, Bu. Oh iya, iya. Artinya, iya. Ilham Ibrahim. Oh iya, Ibu juga nanti sambil ngecek ya. Kemarin udah kan ya ininya. Hadir, Ibu Ilham. Iya, oke. Putri Widya. Putri Widya sama. Sri Mardianti. Sri Mardianti. Hadir. Ida, Ibu. Ida Hadir. Purwanti. Oke, udah lihat ya. Ida Purwati. Ada Ida Purwati? Gak ada ya. Lutfi Nur Sidik ada nggak? Cucu Ristitiani. Cucu, oh cucu enggak ya. Dwi Magda ada. Dwi Magda Putri. Dwi Magda Putri ada nggak? Belum ada. MBKM atau ini? Konversi katanya, Bu. Hah, gimana? Itu konversi. Oh iya. Oh iya, konversi. Fahmi ada? Muhammad Fahmi Ibrahim. Hadir, Ibu. Dinda Hadir. Sabila. Ya, oke, udah oke. Dinda Sabila. MBKM, Bu. Tia Afrilia. Hadir, Bu. Hani Anissa. Hadir, Bu. Alia Ahya. Hadir, Bu. Hadir, Bu. Reli Revinda. Hadir, Ibu. Reli.
Aliza Ayu Bintani. Hadir, Ibu. Oke. Nahda Febrian Nurul. Sambil pada Hadir, on Bu. cam ya. Biar- Ada hadir. Kayaknya setelah daring pada lebih glowing ya. Entah itu filter ya. Desiana, Hadir, Bu. Mita, ada Mita. Hadir, Ibu. Muhammad, oke, Muhammad Faiz. Muhammad Faiz ada? Ada. Aisepti Dewi. Hadir, Ibu. Oke. Zaki Fadurrahman Falah. KM. Selva Hadir, Bu. Nuning. Hadir, Ibu. Nuning mana? Ada. Halo Nuning. Hadir, Ibu. Ah ya ada. Hanifah Fitriani. Hadir, Ibu. Oke. Asya Hadir, Ibu. Hafiz Nabahan Najmudin. Hadir Ibu. Oke. Rafa Amara Dewi. Nggak ada ya? MBKM, Bu. MBKM, Bu. PKM. Syafira Hadir, Ibu. Shirley. Shirley ada? Shirley ada yang tahu nggak dia MPKM atau memang izin? Nggak ada ya. Rika Yuliantika. Hadir, Ibu. Oke. Zafran. Jafran ada nggak? Oh, Jafran teh MPKM ya? Kalau nggak salah. Ismi. Iya Ibu. Ismi. Ismi ada atau dia MPKM? Hadir, Bu. Oh iya ada. Gempa. Astagfirullahaladzim. Punten ya ibu di sini gempa. Punten ya. Astagfirullahaladzim. Nah, kita mau ini ya, kelas karena ini waktu ya, nanti di akhir ya. Takut keburu ngantuk ya nunggu ini. Kita akan ini dulu sejarah perkembangan ya. Untuk kita lihat apa? Bentar ya. Ada yang mau share nggak? Nanti Ibu liatin contoh ya. Tapi udah ada yang tadi dibagi kelompok, sudah ada yang bikin nggak? Yang 1 lembar itu. Ada yang mau share ini nggak? Untuk yang tadi Ibu suruh 1 lembar progres. Sambil nunggu Ibu ini ya, buka. Sok. Halo, ada yang mau ini share? Tadi kan udah ya dibagi kelompok, apa Ibu tunjuk? Ntar Ibu lagi nyari dulu.
Bu, saya sama Jagat boleh share, Bu. Ya, nanti biar Ibu sambil temanya apa? Biar nanti Ibu melihatkan juga yang tahun lalu gitu. Pertanian, Bu. Pertanian, oke. Tadi Ibu udah ini ya, udah sok yang kamu share dulu. Nanti Ibu kasih lihat juga yang tahun lalu dan kita komparasikan aja nanti. Tambahin, langsung tambahin. Ya, Bu. Bisa nggak share screen-nya? Sebentar, Bu. Ibu teh luas ada gempa. Udah, Bu. Bisa ya? Saya Pudin. Oh, nanti ya yang belum ke absen ataupun ini menyusul ya. Oke, Ibu baca ya sektor pertanian. Coba ke bawah lagi. Ini kamu ngerjainnya dari kemarin apa barusan dari ini aja? Artikel aja Tadi, Bu. tadi Pas Ibu barusan suruh. ya? Pas Iya, Bu. Oke, ke bawah lagi ada. Kalau untuk latar belakang sudah bagus ya, maksudnya ini banyak data terbaru ya. Tapi yang sarannya di sini adalah ini kan datanya parsial nih. Misalkan hanya tahun 2021 aja gitu kan ya. Nanti kamu tampilkan data yang istilahnya perkembangan gitu. Misalkan perkembangan pertanian dari tahun berapa ke berapa. Ibu sambil ini ya mencari yang tahun lalu ya ini. Ada Ya, yang Bu. pertanian ya. Nanti Ibu lihat kan seenggaknya mengacu ke sana. Ya, Bu. Kalau yang tadi belum ke absen, tadi teh ngabsen teh kelas A dulu ya. Tadi kelas A, kelas B ya, Ibu ngabsen. Kelas B, Bu. Kelas B. Nah, kelas B yang baru hadir, tolong di-chat ya. Di-chat aja. Yang tadi gak kesebut. Ini Ibu mau share ya, yang tahun lalu ya. Ya kan ini ditutup dulu. Oke. Nah, ini yang tahun lalu. Nah, ini ya kalau tadi teh siapa yang pertanian teh? Barusan? Ilham? Sama Jagat, Bu. Nah, ini kalau boleh dicontoh ya latar belakangnya. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDB 2010-2009. Mungkin gini ya, sepertinya Ibu akan share gitu ya yang tahun lalu, tapi mungkin menunggu kalian dulu ya, menunggu kalian dulu gitu. Progres dulu sekitar 3 pertemuan, nanti kita berusaha komparasikan dengan yang tahun lalu gitu, maksudnya penyempurnaan gitu. Kalau dari sekarang mungkin kalian kan kurang ada sensasi untuk penasaran untuk mengelaborasi atau mengejar yang baru-baru ya. Cuman ini Ilham sebagai gambaran, seperti misalkan ya yang ditampilkan itu dicatat ya ini ya, grafik kontribusi sektor pertanian terhadap PDB 2010 sampai 2019. Nah, kamu nanti bisa menuliskannya melanjutkannya gitu ya. Berarti 2010 sampai 2020. Ini kan mereka tahun lalu 2020 ya. Jadi memang datanya sampai 2019 karena belum ada gitu ya yang 2020. Nanti sama Ilham bisa ini tampilan data ini dilanjutkan gitu ya. Jadi tolong diperhatikan bahwa book chapter ini harus selesai UTS ya. Karena setelah UTS itu kita presentasi gitu. Jadi diusahakan memang kita ngebut ya ngerjain ini. Seperti itu ya.
Nah, ini kan ya perkembangan sektor pertanian pertanyaannya ya. Perkembangan sektor pertanian di Indonesia, ini rumusan masalahnya kalau Ilham bisa berbeda ya. Tergantung yang mau disampaikan gitu. Kalau ini dia menanyakan juga bagaimana sektor pertanian berbasis digital. Bisa mungkin kita sambungkan sektor pertanian, platform sektor pertanian gitu. Kita belum ada kan ya yang ngebahas misalkan sektor digitalisasi sektor pertanian itu seperti apa aja, misalkan di urusan investnya. Sekarang kan ada platform misalkan khusus invest bagi hasil di pertanian ataupun misalkan digitalisasi pertanian di penjualannya gitu kan. Ada apa? Kalian pernah pakai platform apa coba yang pertanian? Tani hub gitu-gitu itu kan bisa ya disebutkan gitu ya. Ini yang pertama perkembangan ekspor barang hasil pertanian ya. Dari tahun 2012 sampai 2019 ini bisa kalian tambahkan nanti tinggal nambahin 2020-nya gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini ya grafik PDB sektor pertanian. Jadi yang tahun lalu pun sangat lengkap ya gitu. Tinggal kalian mencari hal-hal yang belum diungkapkan tahun lalu gitu ya. Ini misalkan peran yang kedua adalah membahas peran pemerintah terhadap sektor pertanian gitu ya. Kalau ini di Kabupaten Luwu Utara gitu ya, dibahas. Kemudian Kabupaten Goa ya. Nah, yang ketiga sumber daya di dalam sektor pertanian. Tapi Ilham bisa menambahkan selain dari ini ya. Karena kan Ibu melihat gitu, nanti improvisasinya apa gitu. Selain dari yang tahun lalu gitu. Karena tagihannya itu outputnya bukan sekedar penilaiannya. Nanti saya mau dapat nilai A. Kalau untuk dapat nilai A itu urusan gampang ya sebenarnya gitu ya. Dosen itu bisa aja ngasih nilai A. Tapi ini kita pertanggungjawaban moral bagaimana menghasilkan book chapter yang akan dibaca oleh halayak orang banyak gitu. Jadi kan kita akan malu ya misalkan kok ini referensinya gitu ya. Referensinya kok tidak ini gitu kan misalkan tidak lengkap gitu atau tidak dicantumkan semua gitu ya. Sebisa mungkin kita kejarannya gimana pasar itu nanti atau adik tingkat kalian minimal gitu ya membacanya tuh enak gitu ya. Jadi kalian jangan berpikir nanti enak nih dosennya misalkan nama bukunya adalah penulisnya dosen bukan ya. Jadi saya dengan Pak Jajang bukan sebagai penulis tapi Anda sebagai penulis nanti ada di bukunya, kami ini hanya editor gitu ya. Di sananya keterangannya editor bukan penulis. Jadi yang dipertaruhkan adalah nama Anda sendiri gitu. Meskipun saya di situ nanti sebagai editor juga harus merevisi gitu ya. Ada pertaruhan nama baik juga sebagai editor gitu. Tapi tolong insya Allah ini ya supaya tidak dua kali kerja gitu ya. Silahkan ya ini dilihat ini contohnya yang tahun lalu ya misalkan sangat lengkap sekali ya di komoditas kubiskol, kemudian yang lainnya komoditas kentang. Tapi yang Ibu lihat di sini itu tidak ada yang digitalisasinya ya. Jadi mungkin Ilham tinggal menambahkan nantinya digitalisasi pertanian itu baik untuk platform penjualan ataupun platform bagi hasil ya. Bagi hasilnya seperti apa di Indonesia gitu. Perkembangan selain Tani Hub misalkan ada apa lagi gitu. Tani Hub itu ke penjualannya atau ke apa? Kalau penjualannya Bu. Ke penjualannya ya. Tapi kalau nggak salah Ibu pernah juga ya kalau ada yang invest gitu ya.
platform invest untuk khusus pertanian ada nggak? Nah, itu tolong dicari gitu ya, nanti profilnya ditampilkan sebanyak mungkin gitu ya, selain Tanihub misalkan apalagi gitu platformnya, baik itu platform yang bisa di-download di Google Play atau misalkan contoh-contoh yang sudah berbentuk digitalisasi gitu ya, pertanian gitu ya, yang udah digitalisasi. Kalau nggak salah mah, apa lagi ya selain Tanihub? Jadi pokoknya semua yang berhubungan dengan digitalisasi, baik itu platform ataupun apa ya yang Firebox gitu-gitu ya. Firebox tuh nggak ada platformnya ya, hanya penjualan aja ya. Firebox kan maksudnya di Instagram ya, maksudnya pemesanannya hanya WA apa emang ada platformnya ya kalau nggak salah. Ada buku masalah Bu? Iya, itu pokoknya dibahas semua platform yang berhubungan dengan penjualan pertanian, kemudian dengan proses investornya ya. Ya ini Sayurbox ada ya kalau dilihat. Seperti itu. Ilham ada yang mau di ini nggak? Jadi ini saya akan kasih data ini setelah kalian ada progres minimal 10 halaman ya. Atau mau saya kurangi ya? Minimal progres 5 halaman ya. Nah, nanti kalian, Ibu kan pasti punya file yang kakak kelas kalian ini ya terdahulu. Nah, Ibu penilaiannya adalah kalian perbedaannya apa gitu dengan kakak tingkat kalian ini apa gitu. Karena gini, kita nggak adil kalau misalkan kita ngajuin nih sekarang chapter dengan bahan yang kebanyakan dari kakak tingkat kalian gitu kan. Sedangkan nama kakak tingkat kalian tidak akan ditampilkan gitu di book chapternya, justru nama kalian. Oleh sebab itu isi book chapternya itu harus kita rombak gitu ya. Jadi ini hanya sebagai Ibu kasih nanti hanya sebagai untuk ini aja, hanya untuk sebagai acuan aja gitu. Poin-poin apa yang harus dibahas, kemudian kalau banyak mudah-mudahan bisa lebih dari ini gitu yang dibahas itu. Ini kan udah sumber dayanya, manusianya, kemudian government-nya gimana gitu ya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Jadi saya akan ngasih minggu depan kalau kalian memang sudah membuat minimal 5 halaman gitu ya. Seperti itu. Jadi kalau yang belum ada progres ya berarti file ini juga ini ya, maksudnya lama gitu kalian untuk. Tapi jangan juga kalian minta ke ini ya, ke kakak tingkat ya. Jadi Ibu mengharapkan banget ide orisinil angkatan kalian gitu. Ini tuh jangan dijadikan copy paste, hanya dijadikan acuan aja, seperti itu. Ada lagi nggak yang mau store progress selain Ilham? Atau Ilham ada pertanyaan nggak? Belum ada sih Bu. Belum ada atau masih bingung kayak gimana gitu ininya ke depannya? Nah, sebenarnya kalau dari dosennya sendiri akan bingung ya, akan bingung gitu. Kalian harus memang punya buku pegangan perekonomian Indonesia gitu ya. Mungkin dalam satu kelompok itu harus adalah yang punya pegang satu gitu ya. Karena nanti biar gak bingung gitu ya. Seperti itu. Nah, ini untuk contoh
videografernya ya. Tapi videografer itu di akhir aja. Nanti kalau di UAS aja ya. Jadi yang penting ini sekarang itu book chapternya, karena dari UTS ke sana itu adalah pengeditan gitu. Bolak-balik revisi dari Ibu. Meskipun dari sekarang juga harus ada revisi ya. Kalau contoh untuk ininya Ibu tampilkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi Kalau ini tadi kedengaran ininya nggak? Suaranya nggak? Ada Bu. Tadi terdengar, Bu. Oh, terdengar. Jadi kita lihat contohnya ya. berbagai aktivitas sosial. Oke, jadi videonya singkat seperti itu ya. Tapi yang lebih di-highlight sama Ibu tuh untuk nilai. Jadi dari book chapternya itu gitu ya. Karena mudah-mudahan Desember itu sudah terbit gitu ya. Jadi kita buru-buru di UTS. Karena gini, pertama Ibu sangat menyayangkan tahun kemarin juga baru beres book chapternya itu di akhir tahun gitu, sehingga ketika Ibu akan menghubungi lagi untuk misalkan ada perubahan ya, ada revisi, anak-anaknya sudah ini ya, sudah tidak mengontrak gitu ya. Jadi kalau sekarang Ibu bikin timeline-nya adalah supaya kalian nanti memperoleh output nilai sekaligus pas setelah perkuliahan ini mendapat output juga kalian diajukan gitu book chapternya ke UPI Pers ya, seperti itu. Maka dari itu kan berarti kalau kita hitung mundur UTS ini harus sudah selesai seperti itu. Nah, kalau yang kebayang sama Ilham nih setelah tadi ya Ibu memperlihatkan makalahnya gitu ya, ada bayangan lain nggak? Ada kebingungan nggak? Belum sih Bu, soalnya tadi belum baca lebih Belum banyak detail. baca ya. Kalau Ya. kalau angkatan kemarin itu
karena masih luring juga, masih daring juga ya, ada satu orang yang fotokopiin buku ya, buku perekonomian Indonesia kan, misalkan yang penulisnya Rangkuti gitu ya, itu kan tebal ya. Nah, ada satu orang yang mau memfotokopikan per bab gitu. Jadi dia ngirim misalkan yang bab pertanian siapa, nah dia fotokopiin gitu ya yang Rangkuti itu. Tapi ya Ibu tidak menyarankan untuk difotokopi juga ya, karena kan buku orang juga kita apa ya, ada hak cipta juga ya, kita harus menghormati gitu. Tapi gimana caranya gitu ya, kalian itu memang harus mengakses buku-buku perekonomian Indonesianya ya gitu. Kalau misalkan Rangkuti kan terlalu tebal gitu ya. Mungkin misalkan ada karangan siapa, Ibu udah upload di spot gitu ya. Perekonomian Indonesia itu karangan siapa gitu. Kalian tinggal beli gitu. Setidaknya ada tema yang dibahas kalian di buku itu gitu. Jadi memang harus ke Gramet atau ke toko buku terdekat, lihat gitu di bukunya, misalkan karangan siapa, oh ini lumayan nih ada bahasan tentang pertanian gitu ya, kalian beli gitu. Ataupun misalkan mau khusus ada ya buku yang membahas tentang pertanian juga boleh gitu untuk dijadikan rujukan gitu. Cuma nanti ketika ada tampilan data, kalian tinggal menambahkan tahunnya. Misal di buku Rangkuti atau tadi ya di makalah yang kakak tingkat kalian ya, cuman dari 2019, cuman sampai 2019, nanti ditambahkan gitu. Berarti nambah 1 tahun terakhir, jadi sampai tahun 2020. Sok, ada lagi yang mau share screen nggak? Masa ini dari 58 ya? Cuman satu kelompok yang sudah progresnya. Silahkan yang ini, yang mau share screen, Ibu harapkan sih ada yang share screen lagi. Jadi Ibu juga bisa melihatkan yang kakak tingkat itu gimana gitu. Jadi ada bayangan juga untuk kaliannya gitu ya. Atau Ibu tunjuk ya. Ini Ibu sambil absen. Coba kelompok Yesi ada Yesi? Halo Yesi, ada nggak? Ada Ibu hadir. Iya. Yesi tentang apa milih ininya? Pariwisata Indonesia, Bu. Coba, Yesi udah ada orat-oret nggak tentang pariwisata? Ada sedikit sih, Bu. Silakan ya, mau di share screen ya, silakan ya, biar kita sekalian ini ya. Sama siapa Yesi kelompoknya? Rizka. Hah? Sama Rizka. Rizka, oke. Silakan Yesi, di share screen. Ya, minta bantuannya sama Rizka, maaf. Ya. Ya, di sini saya dan Rizka mengambil topik terkait pariwisata di Indonesia. Nah, topik-topiknya tuh pertama dari gambaran umum industri pariwisata tersebut yang ada di Indonesia, kemudian data perkembangannya, kemudian potensi perkembangan industri pariwisata Indonesia dan kendalanya seperti apa, kemudian kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian Indonesia, apalagi di saat sekarang gitu kayak pandemi. Kemudian peran pemerintah daerahnya dalam pembangunan sektor pariwisata di Indonesia, kemudian strategi pengembangannya, dan personal branding dari industri pariwisata tersebut, kemudian digitalisasinya,
dan perkembangan terkini industri pariwisata sebagaimana baru-baru ini Menteri Ekonomi Kreatif yang merealisasikan tempat itu Bu, apa namanya tuh? Yang pariwisata. Oh ya. Jadi ini Ibu tambahkan ya. Ya. Yang kurang di book chapter ini adalah ini ya, definisinya, konsepnya ya. Kan gambaran umum mungkin di awal ya, konsep pariwisata itu seperti apa gitu. Kalau yang khusus pariwisata syariah ada nggak? Ada Belum. kelompok lain yang bahas pariwisata syariah nggak? Belum ada ya. Kalau pertama ini mungkin ya yang izin silakan ya. Jadi yang pertama mungkin sebelum ini gambaran umumnya bisa di latar belakang ya. Bisa di latar belakang juga dibahas data perkembangannya. Kemudian tolong tambahkan konsep ya, konsep industri pariwisata gitu. Bisa definisi ya, kemudian apalagi gitu ya. Kemudian yang belum bagusnya ini digitalisasi. Kalau misalkan tidak ada yang bahas pariwisata syariah secara khusus, tema itu ada nggak yang secara khusus pariwisata syariah? Kalau Ibu lihat di list tadi ada nggak? Ada ya, Ridwan Syahril ya. Tapi Ridwannya kemana? Hadir, Bu. Oh ya, berarti itu nanti dibahas sama Ridwan sama Syahril. Kurang lebih seperti ini juga ya. Cuman khusus pariwisata syariah. Gimana, Bu? Kalau tidak salah kan saya itu Apa sih? ambil temanya yang Rantai jaringan nilai. Nah, halal supply chain ya ini tuh. Rantai nilai ya, halal. Oh iya, bukan ya. Berarti iya, yang Bu. pariwisata nggak ada ya? Pariwisata syariah nggak ada ya? Kalau dilihat dari 26 ini tuh nggak ada ya pariwisata syariah? Nah, kalau memang nggak ada, nanti ditambahkan ya. Cuman yang utamanya ini pariwisata umum aja. Nanti mungkin ditambahkan, misalkan di ini ya, di konsep pariwisata, nanti ada konsep wisata, atau nanti konsep wisata syariahnya satu bab aja khusus gitu. Tapi nanti membahas semua, cuman karena kita kan bukan perekonomian Indonesia syariah ya. Jadi utamanya memang topik ini ya kayak pertanian, tadi memang khusus gitu, pertanian aja gitu. Kalau tinjauan secara dalam, misalkan tidak harus menampilkan akad misalkan ya terkait pertanian gimana bagi hasil, tidak usah gitu ya. Jadi ini memang mata kuliahnya adalah perekonomian Indonesia murni gitu. Jadi yang kita angkat adalah benar-benar yang murni gitu ya, yang konvennya gitu ya. Adapun kalau mau nanti mengembangkan ke syariah itu hanya sebagian kecil aja di akhir gitu. Dari bagian pariwisatanya, misal gini, potensi perkembangan, misal di ini ya, Rizka, ya sih, bisa di poin 4, potensi perkembangan industri pariwisata Indonesia. Nah, perkembangannya kan diceritain gitu. Ada sekarang pemerintah menggiatkan lagi perkembangan pariwisata halal atau pariwisata syariah gitu. Misalkan adanya destinasi pariwisata halal di Indonesia gitu. Ini dimasukkannya kini di ini ya, di potensi perkembangan industri pariwisata Indonesia. Seperti itu. Kemudian peran pemerintah daerah. Nah,
ini kan ada sektor pariwisata yang biasa, ada yang konven, misal yang syariah itu kan misalkan studi kasus di pemerintah Lombok gimana tuh gitu, ada perdanya sendiri atau gimana di Indonesia gitu. Jadi hanya di bagian tertentu aja yang dimasukkan industri pariwisata syariah. Jadi di ini nih di potensi perkembangan industrinya, kemudian di peran pemerintah ya. Kemudian ini strategi branding, mungkin ya pariwisata syariah juga muncul untuk membrandingkan pariwisata secara umum juga di Indonesia gitu. Seperti itu ya. Sepertinya perkembangan terkini itu mungkin di awal menyatu dengan gambaran umum ya. Jadi gambaran umum itu dari awal gimana sampai perkembangan terkininya di sana gitu. Langsung di atas aja sepertinya. Untuk perkembangan terkininya. Ini Ibu udah bagus ya, nilai udah bagus untuk idenya. Karena harus melihat-lihat ya. Mungkin nanti aja ya, ketika minggu depan kalian sudah ada minimal 5 halaman ya, Ibu akan share yang kakak tingkatnya. Tapi Ibu lebih akan menghargai orang yang nanti itu ada perbedaan gitu dari kakak tingkat itu apa gitu. Bukan copy paste langsung kita hanya ganti-ganti data aja, nambahin data gitu setahun 2 tahun. Tapi kita rombak gitu, itu hanya sebagai apa gambaran umum aja gitu kalau kakak tingkat itu. Karena pasti Ibu akan melihatnya itu yang kakak tingkat gimana, yang kalian gimana, perbedaannya apa gitu. Itu jadi penilaian juga gitu. Ada yang mau ditanyakan nggak ya sih sama Rizka? Ada yang masih bingung? Mungkin udah Bu, insya Allah. Makasih Bu masukannya. Iya ya, minggu depan ditunggu 5 halaman. Setelah itu saya akan share filenya ya, yang kakak tingkat. Sambil ini ya, sambil sekalian absen. Ane gimana? Udah ada Ane? Iya, Ibu. Iya. Silakan kalau ada. Masukin ya, Ibu. Iya, silakan. Daya beli Sudah tadi Ibu. terlihat, Ibu? Iya, ya udah dilihat. Nah, untuk kelompok Anda bersama Sofia Velia, Ibu berdua, kami baru mencari data-data terbaru terkait daya beli masyarakat dan upah di Indonesia, Ibu. Nah, di sini Anda menemukan dari dua berita terkait daya beli dan hubungan antara daya beli dan upah masyarakat Indonesia, seperti itu, Bu. Akan tetapi untuk topik-topik yang akan kami bahas, itu kami belum menentukan, belum seperti yang kelompoknya isi, jadi baru mencari data terbarunya saja, Ibu, seperti itu. Coba ini ke bawah. Jadi ini masih latar belakang ya? Iya, bisa masuknya ke latar belakang, Bu. Daya beli sebentar ya, saya lihatkan mungkin yang tahun lalu. Baik, Ibu. Nanti aja mungkin ya. Pokoknya setelah progres 5 halaman nanti baru ya jadi biar kalau kita udah ngacunya ke kakak tingkat, jadi kepintaran kalian atau kreativitas kalian juga di bawah sadarnya akan terblok gitu ya. Padahal sebetulnya yang bagus itu kan kalian ya gitu ya, ide kalian yang masih fresh gitu. Tapi ketika udah tahu lebih apa dulu dari kakak tingkat, bisa aja keblok gitu ya. Ibu mau tahu ini Widya? Widya ada Widya? Ada. Hadir Bu.
Silahkan di-share screen. Boleh dibantu sama Mita, Bu. Ya. Share sini. Bentar ya, Bu. Iya, Mbak. Ibu sepertinya terkendala jaringan. Oh iya, coba ini aja, cerita aja, apa ininya, masalahnya, temanya tentang apa? Tentang keuangan sosial atau filantropi, baik itu konvensional maupun syariah. Oh iya, jadi yang dibahas di bukan Islamik ya, kita sosial filantropi ya. Iya, Bu. Cuman memang di perekonomian kita sekarang itu memang ada yang tetap ada yang khusus ya untuk tema syariahnya gitu ya. Tidak apa-apa ya Widya membahas itu. Nanti di filantropi sosial itu membahas aspek zakat ya, wakaf di Indonesia itu seperti apa, potretnya gitu. Dari mulai konsepnya gimana, terus perkembangan ya. Perkembangannya kan sekarang misalkan yang wakaf ada banyak ya, WLS, kemudian cash wakaf ya seperti itu. Kemudian mungkin yang jarang dibahas ya di semua tema itu adalah digitalisasi ya. Jadi yang angkatan tahun sebelumnya juga tadi juga kan dilihat gitu, pertanian digitalisasi ternyata pas dibuka file di book chapter-nya tidak ada juga gitu. Jadi angkatan ini juga harus fokusnya di situ bagaimana memotret digitalisasi dari misalkan tadi ya sosial finance gitu ya di Indonesia sejauh ini digitalisasinya apa? Misalnya yang wakaf, ada yang tahu nggak digitalisasi wakaf? Ada platform khusus wakaf nggak? Belum tahu. Ya belum tahu, tapi kayak di aplikasi link aja itu ada khusus. Nah itu kan bisa. Jadi selain Bu, apakah harus membahas platform wakafnya khusus? Ya kalau ada itu dibahas ya. Kalau tinggal cari aja itu di Google Play ya. Ketika ngetikin wakaf kan keluar wakaf online, wakaf ikhlas, wakaf Q, bank wakaf mikro itu dibahas gitu ya. Bukan hanya copy paste dari Google Store itu logo dan sebagainya, tapi kita harus cari tahu info gitu untuk Google platform ini diinisiasi oleh siapa, tahun berapa gitu ya, perkembangannya kayak gimana. Dan kemudian di yang tadi ya, misalkan di link aja atau di mana itu dibahas juga gitu. Seperti itu. Terus mau membahasnya itu misalkan membahas itu ya yang digitalisasi wakaf. Nanti mau membahasnya per lembaga boleh misalkan kamu ini bahas ada berapa lembaga wakaf di Indonesia gitu ya, yang khusus memang itu wakaf gitu. Atau misalkan lembaga social finance yang
membawahi wakaf dan zakat itu ada berapa gitu dibahas. Tapi untuk digitalisasinya sangat nih ya penting perkembangannya, bagaimana kemudian inovasi-inovasi bentuk wakaf itu gimana, outputnya gimana. Ini sangat banyak ya di kita bisa di apa gitu ya, ini banyak sekali. Kalaupun ada datanya dari lembaga yang terpercaya misalnya ada berapa gitu. Kemudian tadi sebenarnya bisa ngacu ke kelompok YESI ya. Ada tadi kan gambaran umum, perkembangan, sekitar itu aja. Cuman kita ganti tema gitu. Temanya kalau yang YESI tadi pariwisata, yang kamu adalah social finance, tinggal diubah itunya. Mungkin seperti itu. Ya, kita teruskan ya. Siti Kumala ada nggak? Hadir, Ibu. Siti Kumala sudah ada ini konsep untuk di-share? Sudah ada, Ibu, tapi mohon maaf tidak bisa share screen. Oh iya. Lagi dari HP ya? Ya, Ibu. Bisa cerita nggak yang akan dibahas apa? Mengenai temanya itu industri perbankan, kinerja industri perbankan nasional baik konvensional dan syariah. Dibandingkan ya. Ya. Jadi dari awal nanti sudah ada perbandingan gitu ya. Kalau coba kamu cari tahu dulu kinerja perbankan itu diukurnya sama apa. Nah, nanti tinggal mengacu ke sana aja gitu. Variabel-variabel yang mengukur kinerja keuangan perbankan Indonesia itu apa aja. Ya, seperti itu. Ya, Bu. Terus nanti datanya tampilkan yang syariahnya gimana, yang konven gimana. Ya, ini kita mungkin batasi ya waktunya sampai 17.30 ya. Jadi mohon maaf, mungkin tidak semua kelompok sharing, tapi untuk mengefektifkan waktu, sepertinya untuk minggu depan di spot di upload ya. Jadi sekarang kan tanggal 14, mungkin nanti hari Senin ya. Hari Senin Ibu set untuk batas waktu upload 5 halaman itu, progres 5 halaman itu. Jadi sebelum perkuliahan ya, karena kalau dibahas satu-satu perkuliahan ini kan total mungkin ada sekitar 60 orang gitu yang ikut, atau terbagi mungkin jadi 30 kelompokan ya. Tidak mungkin cukup waktunya, sehingga Ibu bisa ngasih feedback itu via ini ya. Nanti revisi-revisinya bisa via filenya aja gitu. Mungkin pas kuliahnya itu ada beberapa yang akan Ibu revisi langsung gitu, seperti itu. Widya tuh Siti Komala ada? Udah ya tadi ya? Sudah, Bu, barusan. Miftahul Alam? Hadir, Bu, sebentar. Ya. Terus sambil ini aja ya. Al-Hafiz ada nggak? Sambil ngabsen. Al-Hafiz ada? Al-Hafiz ikut MBKM, Bu. Oh, MBKM. Ya, silahkan ini bisa ini nggak pengertian? Oh ya. Ini sudah bagus ya. Pengertian, ciri. Mungkin kalau di
kalau kita pakai subbab yang universalnya pengertian, ciri, prinsip, tujuan dan fungsi ya. Ini adalah konsep ya, konsep dari ekonomi kerakyatan gitu. Di atasnya mungkin bisa dikasih nanti subjudul ya, subjudul utamanya adalah konsep ekonomi kerakyatan. Nanti yang bawahnya subjudulnya lagi di bawahnya adalah pengertian, ciri, prinsip, tujuan, fungsi ya. Nah, kemudian nanti ini nggak bisa di ini. Nah, kalau peran ya, mungkin yang penerapan bisa diganti ya, perkembangan ekonomi kerakyatan di Indonesia aja. Karena kan sebenarnya sampai sekarang gitu ya, apakah betul ada penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia kan kita statusnya jangan tidak harus itu ya, jadi perkembangan aja. Jadi kamu coba analisis apakah penerapan ekonomi kerakyatan itu dari zaman dulu gimana sampai sekarang gitu. Jadi di subjudulnya perkembangan aja. Atau bisa gini, perkembangan penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Itu bisa diedit gitu ya. Perkembangan penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia. Nah, baru ini bagus ya, peran pemerintah. Ya. Ini Ibu mau nanya, kalau pengembangan di masa pandemi hubungannya apa nih? Paling lebih ke penerapannya gitu, Bu. Nah, berarti di masa pandemi itu udah termaksud ke atas ya, ke tadi ya. Perkembangan penerapan ekonomi kerakyatan di Indonesia itu dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Jadi tidak usah dibahas khusus gitu ya. Seperti itu. Cuman maksudnya nanti bagian dari sana, misalkan, oh di masa pandemi adalah penerapannya seperti ini gitu. Seperti itu ya. Udah bagus. Ini mungkin ada masalah lainnya nggak soal ekonomi kerakyatan? Belum sih, Bu. Kalau Ibu digitalisasinya apa nih yang kebayang ngebahas apa? Oh, ini teh ketulis 2 kali. Jadi paling kalau nggak salah baru nemunya tuh ada beritanya kalau pemerintah tuh mau ningkatin ekonomi kerakyatan untuk memajukan UMKM gitu, Bu. Oh, jadi maksudnya iya ya, jadi digitalisasi UMKM-nya gitu ya, boleh itu dibahas ya. Terus mungkin cukup dulu ya, sekian. Ini sudah bagus ya, udah kebayang ya. Ada pertanyaan lain nggak? Miftahul Alam. Belum, Bu. Nanti belum paling. Ya. Jadi intinya banyak baca dulu, banyak ini ya. Mungkin Ibu mau share ini mungkin ya, cara untuk kalian mungkin kebingungan ya, mungkin ada yang udah biasa atau enggak untuk ngedownload bahan-bahan kalian di mana? Selain Google Scholar ada yang tahu nggak di mana? Emerald, Ibu. Emerald, tapi udah tahu, udah bisa caranya? Udah bisa caranya, Ibu. Cuman ada satu lagi mungkin ya yang lumayan rada asik gitu ya, untuk nyarinya tuh lebih cepat gitu ya. Kadang kan kalau di Google Scholar itu yang terindeks tuh yang tertampilkan tidak semua Scopus atau gimana ya. Ataupun kalau ini kan memang jarang Scopus ya, karena kan ini konteksnya Indonesia gitu. Cuman kalau kalian butuh misalkan untuk menerangkan definisinya ataupun sepertinya akan ada gitu di ini untuk mendownload e-book ya.
bentar. Share screen. Ini nah ini udah terlihat? Udah terlihat? Nanti linknya Ibu kasih di ini ya, di grup, misalkan sosial finance. Nah, ini kan khusus ini ya, khusus social finance. Misalnya ini e-book ya, khusus nyari e-book. Misalkan, coba ada nggak kira-kira? Ya, ada ya. Atau misalkan tadi yang berkaitan ya, ada juga. Ada ya. Ya, bentar ya. Ini misalkan yang tadi ya, tentang social finance, misalkan ya kalian mau mendownload untuk misalkan teorinya ya, misalkan coba. Tema apa ya kira-kira ya, kita bisa ke sini ya. Ini kan sebenarnya buku ya, buku e-book gitu ya, e-book atau kalian berhubungan dengan mata kuliah lain ya, ini sebagai ini aja sebagai pengetahuan aja ya. Jadi setelah nanti dicari keywordnya apa yang mau dicari, kemudian ini klik ini ya, Gen Library, kemudian ini IFS ini klik. Ini biasanya kan berbayar. Nah, ini kan langsung ke download jadi tidak berbayar gitu. Ini kan ke e-book ya. Misalkan Islamic Management ya. Nah, ini misalkan tentang financial risk management gitu ya. Ini kan buku ya, bukan jurnal ya. Kalau jurnal kan ada di Emerald. Ini misalkan buku kan e-book nih. Ini GenLib. Klik ini GenLib itu, kemudian IFS ini ya. Dan langsung ke download ya. Ada yang pernah pakai ini nggak? Ada yang pernah pakai cari e-book di sini? Kan ini langsung ke download ya e-book ya. Yang harusnya berbayar jadi tidak ada yang pernah pakai? Belum? Nah, ini ya nanti Ibu kirim ke grup WA. Kemudian bisa juga ngedownload biar cepet ya. Ini kalian kan bisa jadi misalkan, Bu saya kayaknya karena bahas tentang pariwisata syariah, jadi tertarik nih nanti menggunakan, ini udah terlihat? Publish or perish ya. Nanti bisa di-download dulu, diinstal.
Kemudian ini misalkan mau mau mencari ini ya halal tourism misalnya. Nulis salah juga nama ini teh. Tourism teh kumaha ya? Tauri SM Bu kalau nggak Oh salah. iya, benar. Oke. Nih. Nah, kan ya. Jadi banyak nih. Ada kan ya halal tourism. Nah, ini tuh khusus misalkan yang Scopus ya. Yang terindeks Scopus. Nah, kita klik di sini. Kemudian nanti ngeklik ke apa? Ke sininya kan jadi kalau pakai SCI Hub TW udah tahu belum? Untuk nge-hack ini. Udah pada tahu mungkin ya? Halo, ada yang mau jawab? Lupa lagi Bu. Nah, ini coba mungkin bisa di screenshot nanti ya, SCI Hub TW. Ini untuk nge-hack ya, kalau kalian nggak bisa pakai Emerald yang perpus UPI, Ibu juga nggak ngerti gitu ya, cara pakai VPN dari jarak jauh, kalian bisa ini. Nah, salin doi-nya ya, ketika ada doi disalin ya. Kemudian di SCI Hub TW ini di copy paste ke sini. Nah, kemudian jadi terlihat kan ya, udah ke download. Ini harusnya kan berbayar, jadi tidak ya. Jadi untuk ngehack jurnal di SCI Hub TW yang gambarnya gagak seperti ini nih ya. Mungkin langsung Ibu ini aja ya biar satu-satu ya ke WhatsApp-in. Ibu share. Sepertinya udah banyak sih ya yang bisa gitu. Cuman barangkali ada yang belum tahu ataupun lupa. Sehingga nanti dalam mencari mencari referensi ketika ada jurnalnya dihack gitu ya. Itu bisa pakai itu ya. Nanti aja mungkin ya Ibu nih. Intinya yang ini ya bisa di screenshot aja SCI. Bu maaf Bu, ya? ini kalau di saya layarnya masih yang ini Bu, masih Oh, yang yang publisher Paris. Oh iya maaf. Nah ini udah nampil SCI Hub TW. Udah Bu. Nah ini. Jadi yang gini ya di Google Scholar aja klik SCI Hub TW. Kemudian ini nampil seperti ini. Kemudian nanti kalau ini nampil nggak ininya jurnalnya? Nampil Bu. Iya Bu, ada Bu. Ada ya. Ini kelihatan Ibu ngopiin ini ya, ngopiin doi ya. Kelihatan? Lihat Bu. Doi ORG ininya di copy, kemudian di paste, kemudian tempel, langsung open ya ini, buka akses ya kita. Memang ini ilegal ya kalau yang kalian pakai VPN dari perpus UPI itu legal ya. Tapi kalau terpaksa gitu VPN nggak ngerti ya aksesnya nggak bisa, ini bisa ya langsung ini save as aja. Ya kalau yang Paris mungkin kalian nanti harus install dulu, tapi itu sih sepertinya untuk mata kuliah ini belum perlu ya. Cuman takutnya kalian di semester sekarang itu ada ngontrak seminar ya. Semester 7 kalian teh ada yang ngontrak seminar kan ya? Iya, Terutama yang sama Ibu mungkin ya untuk mempermudah. Kalau biasanya kan di Google Scholar itu yang bermunculan itu kan yang kurang sahih gitu ya jurnalnya gitu. Tidak nampil. Ini kalau yang tadi di Paris ini enak gitu ya. Coba Ibu di ini lagi. Paris ini. Misal kita klik satu ini ya. Satu keyword
itu misalkan kita khusus mau dari Scopus atau misalkan khusus dari Mendeley dari Emerald gitu. Nah, Ibu kan bisa khusus nih cari Scopus. Kalau yang untuk seminar kan memang dia diarahinnya yang harus ada referensi Scopus ya. Jadi kan ini udah langsung nampil gitu ya, yang di Paris ini artikel yang khusus Scopus itu, tidak berbaur dengan artikel yang bukan Scopus. Kalau di Google Scholar kan bercampur gitu ya, ada yang masih jurnal Indonesia gitu ya. Kalau ini enggak, kita tinggal klik aja nanti di pinggir gitu ya, open article in browser gitu. Nanti ketemu link untuk ngedownload jurnal ini, tapi kalaupun berbayar, tadi bisa memakai SCI Hub TW itu gitu. Jadi kebuka kuncinya gitu ya, tidak usah berbayar. Ini nanti juga di di-share ya. Karena mungkin ya kita memang banyak bertemu ya di seminar juga kan ketemu. Jadi ini bisa membantu untuk perkuliahan seminar juga. Seperti itu. Nah, mungkin Ibu minta 1 orang lagi ya untuk ini. Karena waktunya juga sudah sore ya. Tadi sampai Al-Hafiz, Mira nggak? Kalau Mira ada? Ibu kalau Sri sama Selva dulu boleh nggak? Pengen Boleh. Silakan siapa? Sri Mardianti sama Selva mau nanya, mau dilihat dulu gitu kalau misalnya menurut Ibu kontennya apa gitu ya? Iya, silakan. Tapi Ibu pakai handphone. Jadi kayaknya nggak bisa Nggak bisa share screen. ini. Ya, kita diskusi aja nggak apa-apa, bisa ya. Dari temanya sendiri yaitu kebijakan sektor moneter Indonesia, Bu. Nah, kita itu ngambil judul sendiri ini mengenai perkembangan sektor moneter Indonesia saat pandemi COVID-19. Kemarin dari Bapaknya dikhususkan pandemi ya? Atau enggak? Enggak. Menurut Ibu tidak usah ada pengkhususan pandemi ya? Karena biar nanti ngebahas sektor moneternya itu dari perkembangannya dari awal gitu sampai ke pandemi gitu. Tapi boleh cerita aja dulu gimana? Ini Bu, Selva bisa coba share screen. Iya. Kita diskusi aja dulu gimana ininya. Ini mau di share screen dulu. Nah, untuk topik-topiknya sendiri, Bu, di sini ada mengenai konsep kebijakan moneter Indonesia, terus perkembangan kebijakan sektor moneter di Indonesia, ada perkembangan sektor moneter. Tadinya kan kalau misalnya mau ke pandemi, jadi kita bakal ngebahas mengenai pandemi aja ya khusus. Sama pandemi juga, terus terakhir diselipin solusi dari dari ekonomi Islam syariah. Ibu kirain nggak gini gitu ya ininya. Boleh sih kalau hanya di judulnya saat pandemi gitu ya. Tapi kayaknya di yang nomor 3 ini jangan dihapus, ini udah bagus. Cuman nanti untuk judulnya kita sesuai perkembangan aja ya. Cuman ini udah bagus ya. Jadi ada berapa topik, coba ke bawahnya dilihat. Itu mah cuma ini Bu, kayak referensi aja sih, kayak bacaan dari jurnal-jurnal yang tadi kita temuin gitu. Barangkali mau dicantumin di si Bu chapternya. Oh iya. Kalau Ibu lihat ini udah bagus ya, jadi konsepnya ya, kemudian perkembangan kebijakan sektor moneter di Indonesia tuh bisa dikelompokkannya, misal kamu per presiden gitu ya, atau per momen, misalkan per momen ada perubahan apa gitu ya, kebijakan moneter apa di tahun berapa gitu ya, atau misalkan kamu mengelompokkannya di per tahun gitu, misalkan tahun 1950 sampai 1960, atau misalkan di masa Orde Baru, Orde Lama, kemudian reformasi, kemudian Orde sekarang gitu. Bisa gitu, ataupun
perkembangan kebijakan sektor moneternya itu dibagi per fase periode pemimpin. Misal di bawah Soekarno gimana gitu ya, ada perkembangan atau ada kebijakan sektor apa gitu perubahannya gitu. Oh, berarti Ibu itu masuk ke subbab yang perkembangan kebijakan moneter di Indonesianya, Ibu? Iya, jadi terserah mau mengelompokkannya per tahun, bisa dibagi jadi 10 tahun 10 tahun gitu ya, gimana perkembangannya, ataupun misalkan per periode kepemimpinan, misalkan kepemimpinan Soekarno, kemudian misalkan per presiden gitu ya, ataupun perkembangan kebijakannya itu hanya misalkan menulis perkembangan dari kita merdeka sampai sekarang itu ada apa gitu, ada apa sih, momen apa gitu. Tanya mungkin, Ibu. Jadi tidak usah per periode gitu. Jadi misalkan, oh tahun sekian nih ada ini, langsung loncat misalkan ke tahun berapa, boleh itu nggak apa-apa. Ya, berarti Ibu dari tadi apa sih untuk judulnya sendiri? Tadi kan kata Ibu nggak harus matok ke pandemi, itu kita harus Iya ngerubah sih. judulnya juga. Judulnya sepertinya diubah ya, karena kan kita memang si book chapter ini jualannya itu bukan untuk apa ya, baru atau misalkan memang yang lagi hits misalnya lagi pandemi gitu ya, masa sekarang, tapi memang membahas, memotret Indonesia secara keseluruhan gitu, perekonomian Indonesia secara keseluruhan dari zaman dulu sampai sekarang gitu. Atau misalkan ada kan judul bukunya siapa gitu ya, perekonomian Indonesia pasca reformasi, itu kan berarti khusus ya dari pasca reformasi aja dibahasnya gitu, seperti itu. Tapi untuk kelas ini ya Ibu harap sih dari awal aja gitu bahas kayak gitu. Jadi untuk judul sepertinya dihapus aja saat pandemi COVID-nya gitu, karena kita ngebahasnya dari lampau gitu, bukan hanya saat pandemi. Iya, berarti secara general aja ya perkembangan Secara sektor. general. Ya, Ibu makasih. Ya. Ya, kita lanjut dulu ya di absen. Mira Novita. Mira Novita ada? Dikonversi, Bu, kalau nggak salah. Oh iya. Mira, ini. Ibu belum lihat sih tadi ya, udah ada Excel-nya. Nanti Ibu tandain mungkin, jadi tidak usah mengulang absen ya ketika ini. Windy ada? Windy juga dikonversi, Ibu. Desti ada? Hadir, Ibu. Disya? Disya hadir, Ibu. Saipudin ada? Hadir, Bu. Ya. Adelia? Hadir, Bu. Ridwan? Hadir, Bu. Yusuf Kurniawan? Yusuf? Gak ada ya? Sofia Velia? Hadir, Ibu. Ajeng Pramesti? Hadir, Bu. Anissa Sabjila? MPKM, Bu. Ibu, Yusuf hadir, Ibu. Oh, bentar ya. Yusuf kenapa itu? Kenapa mehongnya Yusuf? Bukan yang efek itu ya? Abdul Syahril? Hadir, Ibu. Afifah? Hadir, Bu. Putih? Hadir, Bu. Oke, Rifki Fauzi? Hadir. Helma? Hadir, Bu. Syafa? Saya MPKM, Bu. Hana ada? Hana, apa MPKM juga Hana? Hadir, Bu.
Hadir ya. Ira Cynthia, MBKM, Bu. Rizka, Hadir Ibu. Rahma, Rahma kalau tidak salah dikonversi juga Ibu. Muhammad Jaki, Hadir, Bu. Yogi, Hadir, Bu. Magfiroh, Hadir, Bu. Liani. Liani MBKM atau gimana nih? Kalau tidak salah dikonversi, Bu. Nah, Ibu cek yang kelas tadi ya, yang jadi kalian ya kalau pas Zoom gini manfaatkan ya untuk bimbingan gitu. Ibu tidak akan memaksa Bentar, ini tadi error ya. Memaksa siapa dulu, tapi mudah-mudahan atas dasar sendiri ya. Karena bisa dimanfaatkan gitu masukan-masukan Ibu kan nantinya akan book chapter-nya secara tidak langsung kan sudah diedit melalui editing Ibu gitu. Yang tadi ya barangkali belum ini Ida kemana? Ida memang nggak ada ya. Syifa ada nggak? Takutnya terlewat. Ada Ibu Syifa. Syifa Sob dan Tia. Iya. Shirley ada? Shirley berarti nggak ada ya? Atau Shirley MBKM? Faiz ada nggak? Faiz Al-Ghifari? Ada Bu, hadir. Oh iya, tadi terlewat ya. Udah ya. Ya, jadi jangan lupa untuk kira-kira kalau Senin apakah sanggup nggak? 5 halaman ya. Atau kita pajukan aja sih Seninnya malam ya. Nanti di setnya sama Ibu ini. 5 halaman. Nanti jadi sebelum perkuliahan, jadi Ibu bisa melihat dulu gitu perkembangannya. Biar tidak terlalu ngantri ya ini. Yang kelas ini tadi error. Bu izin bertanya. Ya, silakan. Kalau yang 5 halaman itu maksudnya dalam bentuk latar belakang atau seperti apa, Bu? Bebas aja. Karena maksudnya misal Bu, saya udah ada nih untuk loncat gitu ya ke bab 2 gitu. Ke apa? Konsep misalnya tadi konsep pariwisata atau konsep Islamic Social Finance gitu. Boleh gitu. Ya. Tapi usahakan adalah latar belakang dulu gitu. Jadi kita tahu tuh masalahnya dulu ataupun data ya, biasanya kan di latar belakang itu adalah banyak data dulu ya. Penampilan data. Baik, terima kasih, Bu. Ada pertanyaan lagi nggak? Atau mau kita kompromikan aja biar semuanya sama gitu ya? 5 halaman itu adalah latar belakang ya. Biar sama ya. Jadi justru memang yang krusial adalah di sana ya, di latar belakang gitu. Ya. Apakah ada pertanyaan atau misalkan keberatan? Silakan bisa didiskusikan dulu ya sebelum nanti Ibu fix menambahkan di spot gitu untuk tugasnya seperti apa. Karena Ibu juga nggak tahu kondisi kalian mengontrak mata kuliah lain,
tagihannya apa juga ya. Jadi kita saling menyesuaikan aja gitu. Jangan sampai nanti kesehatan kalian, kesehatan fisik maupun mental terpengaruh. Jadi kita saling kompromi aja. Asal kalian juga harus mencapai target gitu ya. Ibu bisa kompromi, cuman kita untuk target ya kita boleh yang memasang target tinggi gitu ya. Tapi kita bisa kompromikan gitu sekiranya memang itu memberatkan gitu ya, seperti itu. Mungkin dari Ibu cukup sekian. Mungkin apakah Pak Jajang ini kita tutup aja mungkin ya dengan doa. Ada yang mau menutup dengan doa? Ya kita akhiri dengan doa kifaratul majelis. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu.